Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uji Bastiadi dengan NIM 12032300042 kelas F031. Di sini saya akan menerangkan apa sih itu manajemen politik. Nah, kalau dari istilahnya itu manajemen politik itu adalah dari berasal teknologi informasi dan komunikasi, yaitu suatu penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta menyelesaikan proyek yang berhubungan dengan sistem informasi, perangkat lunak, jaringan, atau infrastruktur teknologi. Jadi, kurang lebih maksud dari manajemen praktika dia tuh bisa mengolah atau merencanakan supaya biar ketika mengerjakan proyek di situ dapat dimanage secara baik dan efisien kayak gitu. Nah, dari karakteristik manajemen politik, nah yang pertama itu adalah berorientasi pada tujuan. Nah, jadi setiap proyek itu harus memiliki sasaran yang jelas seperti apa sih uh, tujuan kita itu ngambil proyek itu, buat proyek itu seperti apa gitu. Achieve yang kita peroleh itu juga seperti apa kayak gitu. Nah, memiliki batasan waktu dan anggaran. Nah, tentu dong dalam proyek itu bisa dikatakan baik ketika dia tuh memiliki batas waktu dan anggarannya berapa. Memungkinkan nggak dikerjakan dalam waktu segini dengan anggaran yang sudah ditentukan. Jika tidak memungkinkan, tentu itu bukan sebuah proyek yang dapat dikelola. Nah, yang ketiga itu mengelola sumber daya. Nah, tentu untuk mengelola sumber daya itu kita harus melibatkan manusia, perangkat kelas, perangkat lunak, dan data. Nah, keempat ini berfokus pada pengawasan dan kontrol. Nah, ini tuh biar bisa memastikan sesuai rencana. Nah, yang kelima, sifatnya unik dan tidak berulang. Nah, tiap proyek itu pasti memiliki tantangan yang berbeda. Tentu, jadi ketika kita mengerjakan proyek, kita itu mengambil sebuah karakteristik yang dimana berbeda dari yang pernah kita ambil. Jadi ketika tentu kita kerjain proyek tersebut, maka pasti memiliki challenge yang berbeda-beda gitu loh. Tentu proyek yang setiap kita kerjain itu memiliki nggak selalu melulu memiliki tantangan yang sama, pasti berbeda. Nah, selanjutnya itu adalah jenis organisasi proyek. Nah, yang pertama organisasi fungsional. Nah, jadi kok fungsional itu tentu yang dimana dia tuh di departemen tertentu, misalnya bagian IT di bawah manajer fungsional. Nah, yang kedua itu organisasi proyek, di mana itu dikelola oleh tim khusus untuk proyek dan bekerja langsung di bawah manajer proyek. Nah, yang ketiga ini terorganisasi matriks. Nah, ini gabungan antara fungsional dan proyek, di mana dua atasan, manajer proyek dan manajer fungsional. Nah, yang keempat itu adalah organisasi dua, di mana tim proyek itu tersebar di berbagai lokasi, berkolaborasi secara daring. Jadi, nggak melulu setiap organisasi itu setiap proyek kerjaan itu selalu onsite, enggak. Jadi bisa aja proyek itu dikerjain secara online. Jadi kita harus bisa memanage uh, dari segi daring tersebut supaya lebih efektif. Nah, selanjutnya itu adalah proses manajemen proyek. Diinisiasi. Nah, tujuan inisiasi ini uh, biar bisa menentukan tujuan, ruang lingkup, dan persetujuan awal proyek. Nah, jadi inisiasi itu emang dia tuh sebagai uh, awal dari ketika kita mau mengerjakan proyek. Jadi kita harus menentukan tujuan, terus ruang lingkup, dan persetujuan awal proyek. Nah, yang kedua itu adalah perencanaan. Membuat rencana detail mencakup jadwal, risiko, anggaran, dan sumber daya. Nah, ini juga masuk dalam kategori
setelah kita diinisiasi, kita harus merencanakan apakah ini masih mungkin nggak dari uh, proyek yang kita lakuin, dari anggaran, terus apakah dari resikonya uh, sangat berbahaya atau enggak, terus dari jadwalnya yang masih memungkinkan enggak kuat dikejar, dan dari sumber daya apakah masih mungkin atau enggak gitu. Nah, selanjutnya itu ada eksekusi. Nah, di eksekusi itu dia melaksanakan rencana proyek dan mengolah tim. Jadi setelah direncanakan, di deal, nah dieksekusi itu akan akan dikerjakan oleh tim. Jadi ketika schedule-nya udah selesai, udah dibuat, nah baru tidak akan dieksekusi. Nah, selanjutnya ketika udah dieksekusi, dia akan dipantau dan dan melakukan pengendalian. Nah, ini tuh untuk melihat seberapa besar progres yang telah dilakukan. Nah, untuk bisa menyelesaikan bila perlu gitu loh. Nah, selanjutnya itu yang terakhir penutupan. Jadi ketika proyek itu udah dikatakan selesai menyelesaikan proyek itu biasanya dia akan disuruh menyerahkan hasil dan bentuk evaluasi akhir. Nah, dari sini udah tergambar kan jelas apa sih itu manajemen proyek TIK. Nah, saya cukupkan dari sini. Bila ada kata-kata saya yang membingungkan, saya mohon maaf sebesarnya. Sekian dari saya Wiji Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.